Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ganaci, welcome back to Ayu Cerdas Indonesia YouTube channel with me Kak Elvarina. Senang banget hari ini kita udah mulai memasuki bulan Ramadan. Siapa nih yang puasanya udah full bisa sampai maghrib? Hebat. Aduh, gimana hari ini puasanya lancar kan ya? Sambil nunggu jam buka nih karena Kak Elva tiknya sore-sore. Gimana kalau kita belajar dulu bareng-bareng? Oke, kalau gitu sebelum kita belajar bareng-bareng, Kak Elva minta tolong dong jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share video-video yang ada di channel YouTube Ayu Cerdas Indonesia. Kalau udah langsung aja kita mulai sambil nunggu waktu berbuka ya. Oke, jadi kali ini Kak Elva mau bahas bisa dibilang sih lanjutan dari materi yang kemarin ya, karena kemarin Kak Elva sempat membahas tentang garis. Nah, jadi garis itu apa sih? Terus kemudian dalam matematika itu ada berapa macamnya? Kemudian ketika garisnya itu seperti ini disebut apa? Kemarin kita udah bahas. Nah, kalau misalnya sahabat Ganaci belum nonton, yuk sahabat Ganaci boleh nonton dulu video yang kemarin ya. Jadi ini akan melanjutkan materi garis. Nah, yang kemarin itu pengertian garis, jadi kita review dulu sedikit. Pengertian garis itu adalah kumpulan dari titik-titik kan yang jumlahnya tidak terhingga gitu, dan dia akan bentuk sebuah garis dan juga arahnya itu berbeda. Jadi titik-titiknya itu akan jalan ke arah yang berbeda, itu disebut garis. Kemudian kemarin kita juga ada belajar apa sih garis sejajar, kemudian garis garis berimpit ya kan, terus juga garis berpotongan. Nah, sekarang kita mau bahas garis yang lain, yaitu garis bersilangan. Sesuai namanya, garis bersilangan nih kayak gini, yaitu posisinya juga seperti ini nih sahabat Ganaci. Nah, definisi dari garis bersilangan itu apa sih Kak? Jadi kalau garis bersilangan itu adalah sebuah garis yang tidak terletak di satu bidang datar yang sama atau di satu sisi yang sama. Jadi dia itu tempatnya beda. Kalau misalnya ada contoh gambar seperti ini, jadi dia itu garisnya ada dua kan ya. Yang pertama dia ada di sisi atas bidang datar ini. Kemudian yang sisi garis yang selanjutnya ada di sisi bawah bidang datar ini. Jadi dia tidak terletak di satu bidang datar yang sama atau di satu sisi yang sama, dan ketika diperpanjang garis-garis ini maka mereka tidak akan berpotongan atau tidak akan bertemu gitu. Jadi yang seperti di gambar ya, jadi satunya di atas seperti ini, yang satu di bawah seperti ini. Ketika mereka memanjang mereka nggak akan ketemu dan nggak akan berpotongan. Itulah yang disebut dengan garis bersilangan. Oke sahabat Ganaci, ya itu dia garis bersilangan. Oke, selanjutnya ada garis tegak lurus. Nah, ini garis tegak lurus. Jadi garis tegak lurus ini adalah sebuah garis yang dibentuk dari dua kondisi garis. Yang pertama ada garis vertikal dan garis horizontal. Garis vertikal itu berdiri, kemudian garis horizontal yang tidur seperti ini. Nah, keduanya ini bertemu di satu titik potong, yang di titik ketemunya mereka ini akan membentuk sebuah sudut, dan sudutnya sebesar 90 derajat. Makanya disebut dengan garis tegak lurus seperti itu. Oke, gampang ya. Nah, tadi ada beberapa macam garis yang sudah disebutkan. Yang review sebelumnya itu ada sejajar ya kan, kemudian berpotongan, berimpit, terus tadi kita belajar bersilangan dan juga garis tegak lurus. Nah, ternyata selain 5 garis tersebut ada juga loh garis-garis lain dalam matematika. Apa aja tuh Kak? Oke, jadi ada 3. Yang pertama adalah garis lurus. Nah, jadi garis lurus itu sesuai namanya, dia seperti ini ya posisinya. Jadi dia itu menghubungkan dua titik yang berbeda. Jadi misalnya titik ini dan titik ini, maka garis ini adalah penghubung dari titik tersebut. Kemudian garis lurus ini juga akan membentuk sebuah sudut, yaitu sudut sebesar 180 derajat. Kalau misalnya dari sini ketemu sini, itu sudutnya 180 derajat ya sahabat Ganaci. Sedangkan kalau misalnya garis vertikal sama horizontal tadi yang seperti ini membentuk sudut berapa? Ayo, itu 90 derajat gitu ya sahabat Ganaci. Kemudian garis lurus ini itu yang termasuk bagiannya ya, ada vertikal dan horizontal seperti Kak Elva sebutkan. Kemudian juga ada garis diagonal atau miring. Oke, itu tadi garis lurus. Kemudian ada juga garis melengkung ya, seperti namanya garisnya itu bentuknya seperti ini, melengkung ya. Jadi yang contoh dari garis ini adalah oval, kemudian lingkaran seperti itu. Nah, garis ini juga disebut dengan kurva melengkung.
Dan garis melengkung ini adalah menghubungkan setidaknya dua titik-titik. Oke? Oke, yang terakhir ada garis patah atau garis sembarang. Nah, garis patah atau sembarang ini dia tidak termasuk garis lurus, juga tidak termasuk garis melengkung. Jadi dia itu bentuknya seperti ini loh, zigzag kita menyebutnya. Jadi seperti tangga. Nah, zigzag seperti ini itu disebut dengan garis patah atau garis sembarang, garis patah atau sembarang. Oke sahabat Genaji, nah itu tadi adalah beberapa garis dalam matematika. Semoga sahabat Genaji bisa membedakan dan bisa memahami mana sih garis lurus, garis patah, kemudian yang disebut interaksi garis bersilang itu seperti apa, kemudian garis tegak lurus seperti apa, sudutnya berapa. Semoga sahabat Genaji bisa lebih paham dan juga mengerti. Oke, kalau gitu sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, semoga lancar ya puasanya. See you on the next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.